saya bilang tadi, dia memanfaatkan momen para dukun, akhirnya dia cuci tangan. Lagi viral-viral masalah bahasa dia kan, yang lagi jadi gimmick ini kan, yang ente kadang-kadang apa segala itu jadi viral. Dennis lihat itu mungkin dijadikan bahan untuk menaikkan popularitasnya. Dennis juga kan dibikin album bersama Dennis kan gitu. Kita ini lagi membahas masalah perdukunan. Tahu ada anak ini jin dari mana ngaku Habib, tahu kabur gitu kan, saya bukan dukun. Akhirnya bikin video klip tentang dukun pula, kan lucu. Lalu dia bikin podcast belaga kayak dukun, nyemburin air, nyemburin orang, belaga gitu. Sebenarnya gimana sih, lu bilang bukan dukun tapi lu masih ngelakuin praktek perdukunan. Jadi kayak labil gitu. Orang lagi ada masalah penting kok dipermainkan. Dan saya mau maju ke dunia entertainment ya independen. Ya kan itu hak saya karena manusia itu memiliki hak Asasi manusia, HAM. Nah itu aja. Karena manusia pribadi memiliki hak bergerak ke manusia bebas. Betul. Karena kaki jindan Anda pilihan jindan, bukan pilihan Anda. Saya senang terus menambah wawasan saya. Satu, menambah wawasan ketika saya kan terpuruk bener tuh. Ketika netizen menghujat saya begini ini, Dennis bilang sama saya, udah lu diemin aja, ngapain sih ngurus netizen? Itu yang membuat saya semangat. Ya istilah kata sih gua gak ada kata-kata pansos atau apa ya, karena Pansos ini juga apa yang suka enggak benar, ini gua ngomong secara nyata aja ya. Gua tidak ada niat untuk pansos, cuman mungkin hendaknya seperti ini, jalan seperti ini, udah gua jalanin. Kalau gua support jindan, karena gua ngeliat jindan tuh kayak ngeliat diri gua yang dulu kan gua dihujat abis, parah, bahkan lebih parah daripada jindan. Jindan tuh usianya masih muda, bahkan lebih muda jauh daripada gua. Gua yakin di kedepannya jindan juga yang lagi dihujat habis-habisan bisa lebih sukses daripada gua. Amin. Dan gua doain dan gua support selama di dunia entertain dan tidak musik. Karena dia patut dan layak diberi apresiasi karena dia lucu. Satu, dia memiliki ilmu kebal malu yang itulah jarang dipunyai oleh orang seperti gue juga. Dulu dihujat orang, ya dia cuek. Akhirnya dia dikasih tahu gak mau, terus gitu. Dianya juga emang bakat. Buktinya banyak yang suka. Bakat seperti apa itu? Dia nyanyi, kan? Dia bisa loh dalam 24 jam nggak nyampe, dia bisa nge-rap. Hafal, bahkan lebih hafal daripada gue. Alhamdulillah sih, alhamdulillah. Ya saya juga minta dukungan daripada anak-anak semua ya kan. Semoga saya bisa maju terus ke depan dan sukses. Gue belum bergerak apa-apa, dukun udah versus dukun. Ada lagi dukun tobat jadi penyanyi. Aneh aja nih orang. Aneh kan? Boy, gue belum bergerak ini gue boy. Penyanyi datang tuh. Tapi gimana tuh dok? Nanti itu jadi aji bumbu nggak sih? Bagus sih, menurutku udah bagus ya. Dia dari dukun, dia kan beliau Habib. Ya berubah, berhenti jadi dukun, balik lagi jadi Habib, nyanyi jadi rapper, ya apa salahnya ya? Bagus. Itu lebih dong. halal, iya. Ya, bagus dong. Saya hargain banget. Saya justru senang. Saya malah melihat, iya, saya justru melihat kayak gini ya. Banyak orang-orang ternyata di Indonesia ini ternyata dicuci otak ya. Oleh dukun-dukun ini punya murid, ternyata murid ini dicuci semua otaknya sampai jadi seperti itu kayak gitu. Beneran, ini sebenarnya harus diperbaikin. Korbannya mereka sebenarnya. Banyak dukun-dukun yang sebenarnya adalah korban dukun soalnya di Indonesia. Iya, jadi mereka meyakini dirinya sakti, padahal gurunya tahu dia tuh saktinya fake gitu. Ya mirisnya kayak gitu sih. Semoga korban-korban dukun ini dapat hidayah atau kesadaran. Jadi buat saya pribadi sih mau. Kita memang lagi banyak kerjaan ya. Iya. Jadi nggak mungkin ngurusin itu gitu. Kalau saya pribadi sih ya masa bodoh, bukan untuk mencari kebenaran ataupun yang lainnya. Saya fokus di dunia entertainment. Pastinya efeknya pembunuhan karakter dan akhirnya menjadi image saya tuh jadi jelek gitu ya. Kan sebenarnya membangun image atau pencitraan diri itu sebenarnya kan nggak mudah gitu loh. Tapi ya sudahlah, saya cuma bisa berserah aja sama Tuhan. Yang penting anak-anak dan keluarga terdekat tahu gitu kan saya sebenarnya seperti apa, dan sekarang kan saya juga jalanin happy aja sama anak-anak. Toh sekarang bahkan pengadilan agama pun dari hakim pun memutuskan anak-anak berada di dalam pengasuhan saya gitu aja sih. Terlepas dari semua isu-isu dan kasus yang terjadi dalam kehidupan saya. Ya, komunikasi masih belum lancar. Memang kita sekarang sepakat anak-anak tuh per 2 minggu sekali, karena saya juga mau ada waktu buat sama anak-anak gitu loh. Jadi saya juga memperbolehkan kalau papanya mau menjemput atau mau
merawat anak pada saat hari sekolah weekday silahkan, tapi di sini kita coba untuk ya udah kita masing-masing ya, maksudnya masing-masing tuh kalau anak dibawa sama papanya ya saya hanya ya udah bajunya yang dipakai sama anaknya itu aja gitu. Jadi papanya harus beli baju sendiri, semuanya segala sendiri karena selama ini juga saya sendiri. Pastinya lah ya gitu loh, apalagi dengan pemberitaan di luar sana, aku juga aduh mungkin gak sih aku dapat jodoh lagi gitu, apalagi dengan pemberitaan aku ini begini gitu kan, tapi ya Allah kita aja. Semoga memang ada jalan yang terbaik aja. Karena kan katanya orang yang baik akan ditemukan dengan orang yang baik gitu ya Mbak. Kalau orang yang berkhianat cocok dengan orang yang berkhianat, cocok kalau mereka. Saya di sini berdiri sendiri. Tidak ada dalam keluarga saya tuh yang ikut membantu bersuara ya di media. Tapi kita berusaha untuk dari pihak sana untuk menyerang saya. Dan menyerangnya tuh bukan hanya satu orang ya, mungkin teman-teman tahu kan, beberapa orang nih gitu. Jadi dan disitulah menurut saya tuh saya harus counter back nih gitu. Kalau enggak, orang, media dan juga publik akan beropini kalau oh ya berarti Dena tuh benar begini, kalau saya nggak ngomong, kalau saya tidak mengeluarkan bukti juga. Orang tuh ada ngasal aja, yang penting dia ngambil simpati netizen. Sekarang masalah keluarga dibikinnya keluarga saya ikut-ikutan. Saya itu 9 tahun tidak pernah campur tangan sama masalah keluarganya dia. Saya mengundurkan diri. Karena udah ada masalah, saya bantulah keponakan saya. Iya dong. Masa saya nggak bantu, namanya keluarga? Setan aja tuh orang yang nggak mau bantu keluarganya kalau ada masalah. Iya kan? Itu kan karena memang si Jonathan perlu dibantu. Selama mereka perkawinan itu 9 tahun. Tahun ketiga itu sudah berantem terus. Sudah tidak ada nafsu. Sudah tidak ada keserasian. Yang ada adalah ketakutan. Ketakutan dari Jonathan, semua masalah dipegang kendali, ya. Saya tetap tidak campur tangan. Setelah 9 tahun dia datang sama saya butuh bantuan saya, menjadikan saya orang ketiga yang masuk, saya wajar karena saya sudah menjadi orang tuanya sudah meninggal abang saya. Jadi bukan saya masuk mengganggu keluarganya, memang keluarganya butuh pertolongan supaya berpisah, gitu loh. Ada pemisahan apa sih Mbak? Terus sebenarnya kita udah ada pertemuan keluarga dari kedua belah pihak, dari pihak saya dan Dena gitu, dan kita udah baik-baik sekali, damai sekali, udah ada kesepakatan damai, mau menjalankan semuanya secara baik-baik gitu. Tapi ternyata dari pihak sananya yang melaporkan duluan, yang menggugat duluan gitu. Kami informasikan bahwa memang Zumi Zola memang mendapatkan hak bersyarat, yaitu berupa pembebasan bersyarat per tanggal 6 September 2022. Jadi SK pembebasan bersyaratnya terbit tanggal 6 dan isi dari SK itu adalah segera, artinya harus segera dibebaskan. Karena memang waktu dari pembebasan bersyarat itu sudah lewat, artinya gini, salah satu syarat untuk mendapatkan hak pembebasan bersyarat adalah secara waktu sudah melewati 2/3 dari masa pidananya, dan secara waktu itu sudah melewati sebenarnya. Nah, kami informasikan juga menjadi Zumi Zola ini menjadi satu dari 58.000 lebih narapidana sepanjang tahun ini yang mendapatkan hak bersyarat, baik itu PB, CB, dan CMB. Bahkan di tahun ini, di bulan September ini saja, dari tanggal 1 sampai tanggal 6 kemarin, sudah 1.300 narapidana yang mendapatkan hak bersyarat PB, CB, dan CMB. Artinya memang ini diberikan kepada narapidana tanpa terkecuali dan non diskriminasi. Tapi tentunya sudah memenuhi persyaratan administratif dan substantif, diantaranya berkelakuan baik, sudah menjalani seperti 2/3 dari masa pidananya. 2/3 kenapa 2/3? Artinya 1/3 masa pidananya dijalankan di luar dengan bimbingan. Status Zumi Zola saat ini sudah beralih dari narapidana menjadi klien pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Bandung, karena memang posisi penjamin, salah satu syarat itu kan juga harus ada penjamin ya. Penjaminnya adalah di Bandung, artinya nanti selama bimbingan itu Zumi Zola berada di wilayah Bandung dan mendapat bimbingan dari pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Bandung. Kalau Zumi Zola ini lama pidana atau putusan pidana dari pengadilan itu di tahun 2018 itu adalah 6 tahun
ya. 6 tahun. Kalau bebas murninya sebelum remisi atau bebas awal itu di 9 April 2024. Zumi Zola mendapatkan remisi total 7 bulan. Dan setelah itu sudah setelah PB-nya, jadi PB-nya kan hitungannya segera ya, berarti yang kemarin tanggal 6. Sedangkan masa kalau dihitungan bebas murninya setelah remisi adalah 12 September 2023 kalau bebas murni tanpa PB. Dengan PB masa pembimbingannya berakhir di tanggal 12 September 2023. Jadi masa bimbingan itu adalah bebas murni ditambah 1 tahun. Selama masa itu pun semua klien pemasyarakatan sebelum menjalankan pembebasan bersyarat sudah dijelaskan, baik itu dari pihak lapas maupun dari pihak Bapas, bahwa selama itu jangan sampai melakukan pelanggaran baik umum maupun khusus. Apalagi salah satu pelanggaran misalkan sampai terjadi tindak pidana lagi. Kalau sampai itu terjadi, maka hak bersyaratnya akan kita cabut dan sisa pidananya harus dijalankan kembali di dalam lapas. Sebenarnya sudah sampaikan, kalau bebas murni, setelah dia bebas nih kan, kalau bebas murninya dia 2023 nih, 12 September 2023 tahun besok. Setelah bebas murni, dia keluar dari gerbang, udah selesai. Udah nggak ada urusan lagi dengan pemasyarakatan, nggak ada wajib lapor, ya. Tapi kalau bebas bersyarat, syaratnya banyak, ya. Di antaranya masih wajib mengikuti bimbingan dan menjadi klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan. Apapun yang dia lakukan, apalagi yang sangat urgent sekali, yang sangat penting itu harus dikonsultasikan, dilaporkan ke PK Bapas. Dan PK Bapas ini kan terus memantau nih agar hal-hal yang pelanggaran itu tidak dilakukan. Dan kalau nih sampai terjadinya pelanggaran sampai dengan 2024 September 2024, maka PK hukumnya bakal dicabut, hak PB-nya akan dicabut dan dia wajib menjalankan sisa pidananya lagi dalam lapas itu. Iya, kalau bersyarat kan setelah dia keluar, jadi kalau bersyarat dia di luar, tapi masih menjalani pidananya gitu loh. Tapi di luar dengan bersyarat. Kalau murni, misalkan tahun depan nih 2023 murni, setelah dia keluar dari gerbang sudah sidik jari, udah wes, nggak ada lagi urusan dengan pemasyarakatan, nggak ada urusan lagi dengan lapas, nggak ada urusan lagi dengan Kemenkumham Bapas. Udah menjadi haknya sendiri untuk melakukan apa itu. Tapi kita sih berharap tidak melakukan hal yang negatif ya. Pembelajaran di dalam lapas itu udah lebih dari cukup seperti ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.